Muhammad dibelah dada oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sejak lahir, beliau telah menunjukkan keistimewaan dan keajaiban yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Salah satu keajaiban yang dialami oleh Nabi Muhammad adalah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi sebanyak 3 kali dalam hidup Nabi Muhammad, yaitu ketika beliau masih kecil, sebelum menerima wahyu, dan saat Isra Miraj. Tujuan dari pembelahan dada ini adalah untuk membersihkan, menyucikan, dan melapangkan hati Nabi Muhammad agar siap menerima amanah dan tanggung jawab sebagai Rasul Allah. Pembelahan dada pertama. Pembelahan dada pertama terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Saat itu, beliau tinggal bersama ibu susuannya, Halimah As-Sadiyah, di kampung Bani Said. Suatu hari, Nabi Muhammad sedang bermain bersama teman-temannya di padang pasir. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang dan merengkuh beliau, lalu membaringkannya di tanah. Malaikat Jibril kemudian membelah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan hatinya. Beliau meletakkan hati Nabi Muhammad di sebuah nampan emas yang berisi air Zam-Zam. Malaikat Jibril membersihkan hati Nabi Muhammad dari segala kotoran dan noda, lalu mengembalikannya ke dada beliau. Teman-teman Nabi Muhammad yang menyaksikan peristiwa itu sangat ketakutan. Mereka berlari menuju Halimah As-Sadiyah dan memberitahukan apa yang terjadi. Halimah As-Sadiyah segera mendatangi Nabi Muhammad dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Beliau merasa khawatir dan takut bahwa anak asuhnya itu akan mati. Namun, ternyata Nabi Muhammad tidak mengalami luka atau bekas apapun di dadanya. Beliau hanya merasakan sedikit sakit dan menggigil karena kedinginan. Halimah As-Sadiyah kemudian membawa Nabi Muhammad kembali ke rumahnya. Beliau merasa heran dan bingung dengan kejadian yang baru saja dialami oleh Nabi Muhammad. Beliau tidak tahu bahwa itu adalah salah satu tanda kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Pembelahan dada kedua. Pembelahan dada kedua terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 10 tahun atau mendekati usia balik. Saat itu, beliau tinggal bersama kakeknya, Abdul Muthalib, di Makkah. Suatu malam, Nabi Muhammad bermimpi bahwa malaikat Jibril datang dan membelah dadanya. Malaikat Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad dan membersihkannya dengan air Zam-Zam. Kemudian, malaikat Jibril menuangkan ke dalam hati Nabi Muhammad sebuah nampan emas yang berisi hikmah dan keimanan. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Inilah hikmah dan keimanan yang akan menjadi bekalmu dalam mengemban risalah Allah." Ketika Nabi Muhammad terbangun dari mimpinya, beliau merasa dadanya berdenyut-denyut. Beliau merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Beliau merasa lebih tenang, sabar, yakin, dan tawakal kepada Allah. Beliau juga merasa lebih cinta dan dekat dengan Allah. Beliau tidak menyukai hal-hal yang sia-sia dan menyimpang dari kebenaran. Beliau lebih suka menyendiri dan beribadah di Gua Hira. Pembelahan dada kedua ini adalah persiapan bagi Nabi Muhammad untuk menerima wahyu pertama dari Allah. Tidak lama setelah itu, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, malaikat Jibril datang lagi kepadanya di Gua Hira. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Dengan demikian, Nabi Muhammad resmi menjadi Rasul Allah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Belahan dada ketiga. Perpecahan dada yang ketiga terjadi saat Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Haram di Makkah menuju Masjid Aqsa di Yerusalem, kemudian naik ke surga dan bertemu Tuhan. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-12 masa kenabian, atau sekitar setahun sebelum hijrah ke Madinah. Suatu malam, Nabi Muhammad sedang tidur di Hijr Ismail, dekat Ka'bah.
Tiba-tiba atap rumahnya terbuka dan malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW hingga perutnya. Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad SAW dan membersihkannya dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memenuhi hati Nabi Muhammad SAW dengan keimanan, ilmu, hikmah, dan cahaya. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Inilah iman, ilmu, hikmah, dan cahaya yang akan membantumu dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang akan kamu alami." Setelah itu, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW keluar rumah. Di sana, Nabi Muhammad melihat seorang binatang berwarna putih yang disebut burak. Burak adalah binatang yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari unta. Hewan ini mempunyai sayap di kedua pahanya dan berjalan sejauh mata memandang. Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad SAW untuk menunggangi burak. Nabi Muhammad SAW menungganginya, burak dengan bantuan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian membawa Nabi Muhammad dan burak ke Masjid Aqsa di Yerusalem. Di sana, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi dan rasul yang telah meninggal. Nabi Muhammad menjadi imam mereka dalam salat. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke surga bersama malaikat Jibril untuk Miraj. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari kisah pembelahan dada Nabi Muhammad adalah bahwa hati manusia adalah tempat yang sangat penting dan berharga. Hati manusia adalah sumber dari segala perbuatan, ucapan, dan sikap. Hati manusia juga adalah tempat yang paling dekat dengan Allah, Sang Pencipta. Namun, hati manusia juga rentan terhadap berbagai macam keburukan, seperti dosa, syirik, nifak, riya, hasad, dengki, dan lain-lain. Keburukan-keburukan ini dapat mengotori, mengkeruhkan, dan mengerasnya hati manusia. Hati yang kotor, keruh, dan keras akan menjauhkan manusia dari Allah dan kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu membersihkan hati kita dari segala keburukan yang dapat merusaknya. Namun, kita tidak dapat membersihkan hati kita sendiri dengan kekuatan dan kemampuan kita. Kita membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah adalah satu-satunya yang dapat membersihkan hati kita dari keburukan. Allah adalah satu-satunya yang dapat menyucikan, melapangkan, dan menghidupkan hati kita. Allah adalah satu-satunya yang dapat memberikan hati kita iman, ilmu, hikmah, dan cahaya. Karena itu, kita harus senantiasa memohon petunjuk dan tuntunan dari Allah di setiap perjalanan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus senantiasa berdoa, berzikir, bertawakal, dan berserah diri kepada Allah. Kita harus senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad, yang hatinya telah dibersihkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dengan demikian, kita akan mendapatkan hati yang bersih, suci, lapang, dan hidup. Hati yang seperti ini akan membawa kita kepada kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Hati yang seperti ini akan membawa kita kepada keridaan, cinta, dan pertemuan dengan Allah. Amin.